Hadis nomor 8. Islam dibangun atas 5 perkara. Sebelum masuk ke inti hadis, kita awali dengan mukaddimah. Imam Bukhari tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, Kitabul Iman. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai sabda Nabi. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. Wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman adalah ucapan dan perbuatan, mencakup amal hati dan anggota badan, wa yazidu. Dan jika hal ini telah dipahami, maka ketahuilah bahwa iman bertambah disebabkan oleh ketaatan, wa yanqus dan berkurang akibat kemaksiatan. Artinya, iman bisa bertambah atau berkurang tergantung pada apa yang dilakukan. Jika seseorang melakukan ketaatan, imannya akan bertambah. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan, imannya akan berkurang. Sebagai penguat dalil iman bisa bertambah. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 4. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Supaya mereka bertambah iman bersama iman mereka. Dan surah Al-Kahfi ayat 13. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan dalam surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Juga dalam surat Muhammad ayat 17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Wa qauluhu. Dan firman-Nya dalam surat Al-Mudatsir ayat 31. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 124, Ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Maka adapun orang-orang yang beriman, maka ayat itu menambah iman mereka. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 173. Jalla dzikruhu, maha agung penyebutannya. Fakhshawhum fazadahum imana. Maka takutlah mereka, lalu hal itu menambah iman mereka. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Al-Ahzab ayat 22. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan hal itu tidak menambah mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Bagi yang ingin mengetahui ayat lengkap beserta penjelasan mengenai ayat tersebut, silakan dibaca Al-Quran dan tafsirnya. Jika saya sebutkan semuanya di sini, pembahasannya akan menjadi terlalu panjang. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah bagian dari iman. Hadits ini tergolong sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili no 4681. Lihat syarah Bukhari dan syarah Abi Daud karya Ibnu Ruslan. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang dikenal karena keadilan dan kepemimpinannya yang sejalan dengan ajaran Islam. Ia merupakan putra dari Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir dari keluarga Bani Umayyah. Sebelum diangkat sebagai khalifah, Umar juga pernah menjabat sebagai gubernur seperti ayahnya di wilayah Madinah, Makkah, dan Taif. Ia wafat pada tahun 101 Hijriyah di Suriah Syam, pada usia 40 tahun. Adi bin Adi, atau dikenal dengan Ibnu Amirah Al-Kindi, berasal dari suku Kindi, yang merupakan salah satu suku besar di Jazirah Arab, khususnya wilayah Yaman. Ia seorang tabiin dan putra salah seorang sahabat. Ia merupakan pegawai Umar bin Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 120 Hijriah. Isi suratnya, Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana. Sesungguhnya iman memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan, dan sunnah-sunnah. Faman istakmalaha. Maka barang siapa yang menyempurnakan semuanya, yakni kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan, dan sunnah-sunnahnya. Istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Wa man lam yastakmilha, dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, lam yastakmilil iman,
maka ia belum menyempurnakan iman. Fa'in Aish, kata Umar bin Abdul Aziz, jika aku masih hidup, jika aku diberi umur panjang, fasa'ubainuha lakum hatta ta'malu biha, maka aku akan menjelaskannya kepada kalian agar kalian mengamalkannya. Maksudnya, jika aku diberi umur panjang, aku akan menjelaskan secara rinci mengenai cabang iman, karena yang pokok sudah diketahui. Wa in amut fama ana ala suhbatitkum biharis. Dan jika aku mati, maka aku bukanlah orang yang sangat menginginkan untuk tetap bersama kalian. Maksudnya, jika aku memiliki waktu luang, tentu akan aku jelaskan. Namun saat ini aku sedang disibukkan dengan urusan yang lebih penting, sehingga belum sempat menjelaskan cabang-cabang iman secara rinci. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah memikul tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan rakyat, dan memastikan syariat Islam berjalan dengan baik. Sementara itu, menjelaskan cabang-cabang iman merupakan bagian dari tugas dakwah dan tabligh risalah, yang umumnya menjadi tanggung jawab para ulama. Bagi seorang pemimpin, hal itu bisa dilakukan jika ada kelapangan waktu, tanpa mengabaikan tugas utama dalam mengurus umat. Waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang secara khusus diperuntukkan bagi Nabi Muhammad. Adapun Nabi Ibrahim umumnya disebut dengan alaihi salam. Dalam cetakan Sahih Bukhari lainnya pun, kebanyakan menggunakan lafaz tersebut. Bahkan dalam kitab yang saya pegang, hanya tertulis waqal Ibrahim tanpa tambahan doa apapun. Sebagaimana telah kita ketahui, sholawat dan salam secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad. Adapun kepada nabi-nabi selain beliau, cukup disampaikan salam saja. Hal ini didasarkan pada dalil dari surah Al-Ahzab ayat 56 dan surah As-Saffat ayat 109. Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah ialah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Walakin liyatma'inna qalbi." Akan tetapi, agar hatiku merasa tenang. Disebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang syahih sampai kepada Sa'id bin Jubair bahwa maksud dari ayat liyatma'inna qalbi adalah agar bertambah keyakinanku. Sedangkan menurut Mujahid maknanya adalah agar imanku bertambah di atas iman yang sudah ada. Waqala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan keilmuannya, khususnya dalam bidang fikih dan ilmu halal haram. Berikut beberapa poin penting tentang beliau. Nama lengkapnya, Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji, salah satu suku besar di Madinah. Ia masuk Islam saat masih muda sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Usianya sekitar 33 tahun. Ia wafat pada tahun 18 Hijriah saat wabah Ta'un Amwas di Syam. Ta'un Amwas adalah wabah penyakit menular, semacam pes pandemi, yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sekitar tahun 18 Hijriah. Wabah ini sangat mematikan dan menyerang wilayah Syam. Wilayah Syam sekarang meliputi Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Kenapa disebut Ta'un Amwas? Karena pusat awal merebaknya berada di sebuah tempat bernama Amwas, sebuah daerah di antara Yerusalem dan Ramla, Palestina. Dampaknya, menewaskan ribuan orang, termasuk banyak sahabat Nabi seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Panglima Besar Islam di Syam, Yazid bin Abi Sufyan, dan lainnya. Wabah ini menjadi musibah besar, tapi juga disebut oleh Nabi sebagai rahmat bagi orang-orang beriman yang bersabar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin dari Nabi. Insya Allah akan dibahas dalam babnya nanti. Mengenai keilmuan Mu'adz bin Jabal, Nabi pernah bersabda, "Orang yang paling tahu tentang halal dan haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 154. Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai dai dan hakim, menunjukkan kepercayaan besar Nabi padanya. Mu'adz bin Jabal termasuk 70 sahabat ahli Quran yang memiliki pemahaman mendalam. Ia sangat cerdas dan berwibawa, dicintai karena akhlaknya yang mulia, memiliki suara yang indah dalam membaca Al-Quran. Lanjut, waqala Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal berkata, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Duduklah bersama kami untuk beriman sejenak.
maksudnya agar bertambah keimanannya. Waqala Ibnu Mas'ud berkata, nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudzali, biasa dikenal dengan Ibnu Mas'ud, usianya 59 tahun. Ia masuk Islam di awal dakwah Nabi di Makkah, bahkan termasuk 10 orang pertama yang memeluk Islam. Ibnu Mas'ud adalah pelayan pribadi Nabi. Ia membantu menyiapkan air wudhu, membawa sandal Nabi, dan selalu dekat dengan beliau. Saking dekatnya, para sahabat menyangka ia bagian dari keluarga Nabi. Nabi pernah bersabda, siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah sesuai bacaan Ibnu Umi Abdu Ibtid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Meski tubuhnya kecil dan kurus, Rasulullah bersabda, kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah dari gunung Uhud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ia wafat pada tahun 32 Hijriah di Kufah, Irak, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Mas'ud berkata, Al-yaqinul imanu kulluh, keyakinan adalah keseluruhan dari iman, sebagaimana yang telah diriwayatkan juga oleh Imam Tobroni dengan sanad sahih. Waqala Ibnu Umar berkata, nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurasi, seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus putra Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam. Ia masuk Islam sejak kecil dan hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Saat Perang Badar, ia ingin ikut serta, tetapi ditolak karena usianya yang masih sekitar 11 tahun. Ia baru diperbolehkan ikut Perang Uhud dan lebih aktif dalam pertempuran sejak Perang Khandaq. Ia lahir 2 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Wafat pada tahun 73 Hijriah, usianya sekitar 83 tahun. Ibnu Umar terkenal sangat teliti meniru perbuatan Nabi, sampai-sampai ia menempuh jalan yang sama jika tahu Nabi pernah lewat di situ. Beliau meriwayatkan sekitar 2.600 hadis lebih, termasuk yang banyak dijadikan rujukan dalam kitab-kitab fikih. Ia adalah sosok yang sangat zuhud dan wara. Meskipun merupakan putra seorang khalifah, hidupnya sangat sederhana dan ia senantiasa menjauhi kekuasaan. Ketika ditawari untuk menjadi pemimpin, ia menolak karena merasa takut akan tanggung jawab besar di akhirat. Beliau dikenal rajin berpuasa, gemar salat malam, dan sering menangis karena rasa takutnya yang mendalam kepada Allah. Ibnu Umar berkata, La yablughul abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa hatta yada'a ma haka fis sadr, sampai ia meninggalkan apa yang meragukan dalam hatinya. Wa qala Mujahidun. Mujahid berkata mengenai ayat, Syara'a lakum minad-din, dia telah mensyariatkan bagi kalian dari Asyura, ayat 13. Mujahid menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah, Awsainaka ya Muhammad, kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad, wa iyyahu dinan wahida, dan kepadanya Nabi Nuh alaihissalam satu agama yang sama. Waqala Ibnu Abbas berkata, mengenai firman Allah Ta'ala, syir'atan wa minhajan, syariat dan jalan, ayat 28. Sabilan. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud minhajan ialah jalan yang terang atau jelas. Dan menafsirkan bahwa yang dimaksud syir'atan ialah sunnah. Du'aukum imanukum. Kalimat ini masih berkaitan dengan ucapan Ibnu Abbas sebelumnya, hanya saja tanpa penyebutan huruf athaf. Jika dalam cetakan lain ditemukan tambahan kata bab, maka hal itu merupakan kekeliruan yang perlu dikoreksi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Pasalnya, kata bab telah disebutkan sebelumnya, sedangkan inti pembahasan dari bab pertama belum dimulai, namun sudah langsung melompat ke bab selanjutnya. Oleh karena itu, tambahan kata bab tersebut seharusnya dihilangkan. Ibnu Abbas berkata, Du'aukum imanukum, doa kalian adalah iman kalian. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Furqan ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau bukan karena doamu. Yang dimaksud doa di sini adalah iman, sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Wa ma'na doa fil lughah iman. Sedangkan makna doa dalam bahasa adalah iman. Jika dikatakan, bagaimana mungkin makna doa dalam bahasa disebut iman? Bukankah secara bahasa doa berarti permintaan, permohonan, dan seruan, sedangkan iman adalah keyakinan? Maka jawabannya bahwa maksud dari perkataan makna doa secara bahasa itu
iman bukanlah penafsiran secara harfiah menurut Kamus Bahasa Arab, tetapi lebih kepada makna yang mendalam secara konteks dan penggunaan. Karena doa pada hakikatnya adalah bentuk nyata dari iman seseorang kepada Allah Ta'ala. Seseorang tidak akan berdoa kecuali ia meyakini bahwa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Kuasa mengabulkan, dan meyakini bahwa dirinya lemah serta sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Semua ini adalah inti dari iman, sehingga doa menjadi cerminan langsung dari keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hadits riwayat Tirmizi dan lainnya. Ibadah tidak mungkin terwujud tanpa adanya iman. Maka benar apabila dikatakan bahwa doa merupakan bagian dari iman, bahkan ia adalah wujud nyata atau manifestasi iman dalam bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dapat diterima secara maknawi, meskipun bukan merupakan tafsiran harfiah. Sebab ia sejalan dengan makna dan hakikat doa menurut ajaran syariat. Demikianlah muqaddimah Imam Bukhari mengenai pembahasan iman. Selanjutnya, kita masuk pada inti hadis nomor 8, yaitu tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Musa. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi al-Makki al-Qurasi. Ia seorang perawi hadis yang terpercaya, berasal dari Makkah, bukan anak Abu Sufyan bin Harb yang telah kita bahas dalam hadis nomor 6 yang mengisahkan Raja Heraklius Kaisar Romawi. Hanzalah bin Abi Sufyan wafat pada tahun 151 Hijriah. Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid. Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid. An Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ibnu Umar dan ayahnya. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. 1. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Wa iqamis salat, menegakkan salat, yakni melaksanakan salat 5 waktu secara tertib, khusyuk, dan konsisten, dengan menjaga syarat, rukun, serta waktunya, sebagai bentuk penghambaan yang terus-menerus hingga ajal menjemput. 3. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. 4. Wal hajj, menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang berada di Mekkah, bukan di tempat lain, karena itulah satu-satunya Ka'bah yang disyariatkan dalam ibadah haji. Haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial. Dan yang kelima, wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat ini, Imam Bukhari mendahulukan penyebutan ibadah haji sebelum puasa Ramadan. Sementara itu, Imam Muslim dalam syahihnya mendahulukan puasa Ramadan atas haji. Tapi, kita akan menemukan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari jalur lain dalam kitab tafsirnya bahwa puasa Ramadan disebut lebih dahulu sebelum haji. Perbedaan ini menunjukkan bahwa urutan penyebutan rukun Islam dalam hadis-hadis tersebut tidak selalu bersifat baku. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh perbedaan konteks, ragam majelis periwayatan, atau karena sebagian riwayat disampaikan berdasarkan makna, riwayah bil makna, bukan secara lafaz harfiah. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan memperkaya cara kita memahami dinamika periwayatan hadis di kalangan para ulama. Demikianlah, Islam dibangun di atas 5 pondasi utama yang dikenal dengan sebutan rukun Islam. Imam Bukhari membahas rukun Islam dalam bab Al-Iman karena Islam dan iman merupakan 2 konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga tercermin dalam amal perbuatan, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, pembahasan tentang amal perbuatan sebagai bagian dari rukun Islam sangat relevan untuk menjelaskan iman secara keseluruhan. Imam Bukhari mengikuti metode mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu tema secara luas. Dan dalam hal ini, pembahasan Islam dalam bab iman bukanlah hal yang keluar dari konteks, melainkan merupakan penjelasan yang saling melengkapi. Selain itu,
beliau juga mengikuti urutan yang terdapat dalam hadis Jibril, di mana Islam disebut terlebih dahulu, kemudian iman, dan terakhir ihsan. Dengan demikian, pembahasan tentang rukun Islam dalam bab Al-Iman menunjukkan bahwa amal perbuatan dalam Islam adalah manifestasi lahiriah dari iman, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan iman dan Islam ini. Yang pertama, iman merupakan kombinasi antara keyakinan dan amal. Iman bukan hanya sekadar pengakuan di hati, tetapi harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghubungkan keyakinan kita dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kedua, iman bisa bertambah dan berkurang. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab ini, iman bisa bertambah dengan kebaikan dan amal saleh, namun juga bisa berkurang jika kita jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus menjaga dan meningkatkan iman dengan memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Pelajaran ketiga, cinta dan benci karena Allah adalah tanda iman yang sejati, mengandung makna yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Dalam konteks ini, cinta dan benci bukanlah karena faktor pribadi, ego, atau kepentingan duniawi, tetapi semuanya harus berlandaskan pada keimanan kepada Allah. Lebih jelasnya begini, cinta karena Allah. Seorang muslim diajarkan untuk mencintai segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Misalnya, mencintai agama Islam, para nabi, orang-orang saleh, dan amal kebaikan. Cinta ini bukan hanya sekadar rasa sayang, tetapi juga dibuktikan dengan mengikuti ajaran dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Benci karena Allah. Sebaliknya, seorang muslim harus membenci apa yang dibenci oleh Allah, seperti perbuatan dosa, kemaksiatan, dan segala sesuatu yang menjauhkan diri darinya. Ini bukan berarti kebencian yang bersifat pribadi, melainkan kebencian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mencintai karena Allah akan mendorong seseorang untuk selalu melakukan kebaikan dan mengikuti ajaran agama dengan sepenuh hati. Ini menciptakan ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan penciptanya. Membenci karena Allah berarti menjauhi segala hal yang dapat mengarah pada kerugian agama dan akhirat, serta mencegah kita dari terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. Contoh nyata, cinta karena Allah. Seorang muslim mencintai sesama umat Islam dan berusaha membantu mereka karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi atau imbalan duniawi. Benci karena Allah. Seorang muslim membenci perbuatan korupsi, penipuan, atau fitnah, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama, meskipun pelakunya mungkin teman dekat atau kolega. Cinta dan benci karena Allah merupakan ciri khas iman yang sejati, yang mengarah pada kehidupan yang penuh ketulusan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap ajaran agama. Mengamalkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari akan membuat kita lebih dekat kepada Allah dan hidup sesuai dengan tuntunannya. Pelajaran keempat, pentingnya menjaga dan menyempurnakan amal. Umar bin Abdul Aziz menekankan bahwa iman memiliki kewajiban, syariat, dan sunnah yang harus disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita, baik yang wajib maupun sunnah, adalah bagian integral dari iman. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memenuhi kewajiban agama dan memperbanyak amal sunnah. Pelajaran kelima, doa sebagai bentuk penguatan iman. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Kitab ini mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat iman dan meneguhkan hati agar senantiasa dalam petunjuknya. Pelajaran keenam, keyakinan dan ketenangan hati dalam iman. Imam Bukhari mengajarkan bahwa keyakinan dalam hati harus diikuti dengan ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Mengatasi keraguan dan ketidakpastian dalam hati merupakan bagian dari proses menjaga iman yang kuat. Imam Bukhari mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang pengakuan dalam hati, tetapi harus tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Iman bisa bertambah dan berkurang, oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperbaikinya dengan amal baik, menjaga hati, dan memperbanyak doa. Dengan demikian, iman yang kuat akan menjadi dasar hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dan mengajarkan bahwa Islam dibangun di atas dasar yang kokoh, dimulai dari keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu diwujudkan lewat ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Semua itu menunjukkan bahwa Islam mencakup hubungan dengan Allah sekaligus kepedulian sosial. Kurang lebihnya mohon dimaaf.
Sekian dan terima kasih.